Bab 6 kemarin ya kita berikop ya, tentang kelembutan hati yang bab ke-6 babul amalil ladzi yubtago bihi wajhullahi ta'ala. Bab amal yang dimaksudkan mencari keridhaan Allah. Kemarin yang sulit itu menemukan ini ya korelasi itu antara hadis pertama yang menerangkan Mahmud bin Robi namanya ya, Mahmud bin Robi. Dia masih ingat ya ketika masih kecil pernah disembur oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua hadisnya Rasulullah SAW bersabda, lan yuwafiya abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtagi biha wajhallahi illa haramallahu alaihin nar. Tidaklah akan mencukupi bagi seorang hamba pada hari kiamat yang mengatakan la ilaha illallah karena mengharap ridho Allah, intinya ya, karena mengharap ridho Allah, kecuali Allah mengharamkannya masuk neraka. Kemudian hadis ketiga, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi ya, mali abdil mu'mini indi jazaun iza qabadtu safiyahu min ahli dunya summa tasabahu ilal jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidaklah bagi hambaku yang beriman di sisiku pahala apabila aku mengambil, mewafatkan orang terdekat, orang-orang dekatnya dari keluarganya, lalu dia bersabar gitu ya, ridho, mengharap pahala balasan dari Allah kecuali surga. Itunya hadisnya ada 3. Bab amal yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ini hadis yang pertama ya, atau hadis yang pertama dan kedua gitu ya. Hadis yang pertama dan kedua itu ternyata ini satu hadis ya, kalau di aplikasi gitu ya, ternyata ini satu hadis karena yang terdapat di kitab Fathul Barinya ini untuk hadis yang kedua ini tanpa sanad. Ternyata ini masih lanjutan gitu ya. Tapi biasanya kalau diberi nomor gitunya, kalau di sini diberi hadis-hadis yang ada di setiap bab itu diberi nomor gitu, diberi angka. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Ada 3 hadis, tapi yang nomor 2 ini tanpa sanad. Nah, ternyata di sini itu satu hadis seperti ini nih hadisnya nih ya. Mahmud bin Robi mengatakan, Sami itu Itban abna Malikin yaqulu,
goda goda alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun aina Malik ibn Duhsyun faqala rajulun minna zalika munafik la yuhibbullaha wa rasulahu faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala taquluhu yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah qala bala qala fa innahu la yuwafa abdun yaumal qiyamati bihi illa harramallahu alaihin nar. Mahmud bin Robi ini yang kalau yang ada di kitab Fathul Bari di sini Mahmud bin Robi yang mengatakan aku ingat ketika kalau di hadis lain itu disebutkan umurnya ya, aku ingat ketika berumur 5 tahun ya, pernah disembur oleh Rasulullah SAW. Nah ternyata di sini yang menceritakan hadis nomor 2 itu yang barusan seperti ini nih ya. Mahmud bin Robi mengatakan aku mendengar Itban bin Malik mengatakan Rasulullah SAW pernah datang kepadaku kemudian beliau bertanya mana Malik bin Duhsyun, seseorang yang hadir pada saat itu mengatakan dia munafik, dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukankah kalian mengatakan bahwa dia itu mengucapkan la ilaha illallah untuk mencari atau karena mencari keridhaan Allah? Mereka menjawab, benar. Kemudian Nabi bersabda lagi, tidaklah seorang hamba yang dipenuhi kecintaan kepada Allah melainkan Allah mengharamkan neraka baginya pada hari kiamat. Nah, ternyata ini satu hadis gitu ya. Kalau dibagi tiga, kalau yang tertulis di sini jadi ada 3 hadis. Yang pertama hanya menerangkan bahwa Mahmud bin Robi mengatakan aku ingat dulu ketika anak-anak pernah disembur di Burak, pernah disembur oleh Rasulullah. Nah kalau hanya sampai di situ ini nggak ada kaitan dengan bab amal yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ternyata yang menceritakan kalau hadis yang barusan gitunya Itban bin Malik itu membuat sebuah musola gitu ya di rumahnya, itu pun minta izin dulu kepada Rasulullah membuat musola di rumahnya itu karena sudah tidak bisa untuk datang sholat berjamaah bersama Rasulullah. Jadi bicara dulu, minta izin lah gitu ya kepada Rasulullah untuk membuat musola di rumahnya karena sudah tidak sanggup untuk datang ke masjid berjamaah. Nah, oleh Rasulullah SAW diizinkan. Nah, ketika peresmiannya Itban bin Malik ini menginginkan Rasulullah SAW lah orang yang pertama kali sholat di musola tersebut. Kemudian ketika peresmian lah gitunya, acara peresmian anggaplah ini yang seperti kalau di sini disebutkannya bahwa Itban bin Malik mengatakan Rasulullah SAW pernah datang kepadaku, kemudian ketika Rasulullah ada di situ beliau bertanya mana Malik bin Duhsyun lah ini yang tadinya. Nah kalau di bab lain, di bab lain itu yaitu tentang Itban bin Malik itu
sengaja membuat bukan sengaja membuat musola karena sudah tidak sanggup lagi datang ke masjid. Oleh Rasulullah disetujui. Nah, Itban bin Malik itu menginginkan Rasulullah SAW lah orang yang pertama sholat di musola tersebut. Ada ini nih, ada hal yang terkait dengan yang dilakukan oleh Rasulullah itu sholat apa? Ternyata ketika Rasulullah SAW datang ke sana sholat, orang-orang yang hadir kemudian ikut mengerjakan sholat. Ini seperti juga yang terjadi di rumah Mulaikah. Ketika Rasulullah diundang oleh Mulaikah datang, beliau juga sholat di rumah Mulaikah. Ternyata ketika beliau sholat, Anas bin Malik dan seorang kawannya yang saat itu masih belum balik ya, ikut sholat, kemudian Mulaikah juga ikut sholat. Sehingga muncul nama mutlak, sholat mutlak. Kalau mutlak dalam bahasa Arab itu artinya tidak terkait apapun. Rasulullah sholat apa? Luka. Sholat apa? Gak tahu. Sholat tanpa nama itu teh. Sholat mutlak teh. Sholat tanpa nama. Ya, karena kalau sholat apa nggak akan ada yang tahu. Sholat tahu. Atau kalau mau diberi nama sholat apa? Dan tidak adalah kalau dalam bahasa Arab mutlak artinya tidak terkait dengan apapun. Itu juga bukan sholat karena memenuhi undangan atau sholat sebelum makan. Setelah makan lah namanya sholat setelah makan. Nah, bedanya kalau ke rumah Mulaikah, Rasulullah itu kan diundang makan. Diundang makan. Mulaikah itu mengundang Rasulullah itu memang undangannya undangan makan. Kalau Itban bin Malik ini undangannya peresmian musola. Tapi makan juga, namanya datang dari suguhan. Kira-kira. Bedanya ketika di rumah Mulaikah itu undangannya undangan makan, maka begitu datang makan. Tapi ketika di rumah Itban bin Malik undangannya undangan peresmian musola, maka begitu datang meresmikan musola dengan sholat gitu ya. Rasulullah sholat di sana. Setelah itu baru makan sesuai undangannya lah pokoknya. Sesuai dengan undangannya peresmian musola ya meresmikan musola dulu. Tapi dua-duanya ini sama sebetulnya. Di rumah Mulaikah sholat apa? Waktu peresmian musola itu sholat apa? Karena kalau sholat wajib Rasulullah itu sholatnya pasti di Masjid Nabawi. Sholatnya pasti di masjid. Ini yang sering suka muncul pertanyaan gitu ya. Sholat mutlak itu bagaimana? Kemudian kalau saya mau melaksanakan sholat mutlak, ya bagaimana? Kayak nunggu dahar. Berarti kayak nunggu dahar itu beres sholat mutlakmu mengerjakan. Jadi sebetulnya sulitnya untuk mengerjakan sholat mutlak itu bagaimana? Sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia sholat mutlak itu sholat tanpa nama, karena semua sholat kan ada namanya. Ada namanya dan ada kaitan lah dengan sesuatu gitu ya. Ada kaitan dengan sesuatu. Semua sholat itu ada namanya dan ada kaitan dengan sesuatu lah. Mutlak itu bukan nama, mutlak itu tanpa nama justru. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, ternyata kan ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Mulaikah, sholat di situ
seperti mengusap sepatu untuk syariat wudu. Sepatu pertama yang diusap itu adalah sepatu hadiah dari Raja Najasyi. Maksud Rasulullah apa? Itu jadi kemunculan syariat mengusap sepatu itu. Nah, itu sepatunya pemberian Raja Najasyi. Rasulullah itu membalas kebaikan Raja Najasyi dengan jariyah. Jadi syariat, kalau syariatnya dari Allah pasti ya, bukan Rasulullah mau menciptakan syariat. Dengan mengusap sepatu tersebut, itu hanya sepatu pertama yang diusap oleh Rasulullah SAW. Jariyahnya adalah kapanpun ada yang wudhu mengusap sepatu, maka Raja Najasyi itu kebagian pahalanya. Nah, di rumah Mulaikah juga sama. Rasulullah itu sholat, kemudian Anas bin Malik juga nggak tahu Rasulullah kalau datang itu kemudian sholat, karena diundang makan, bukan diundang sholat. Rasulullah SAW sholat, Anas bin Malik ikut, kemudian seorang kawannya ikut, Mulaikah juga ikut. Jadi terjadilah berjamaah, Rasulullah SAW, imamnya, makmum laki-lakinya Anas bin Malik, dan kawannya satu orang, laki-laki dua, perempuannya satu orang, Mulaikah. Ternyata hadis ini jadi dalilnya, jadi dasar. Jadi kalau pembahasan di mana makmum perempuan itu berdiri apabila hanya satu orang. Karena bukan pada dasarnya ada hadis yang menerangkan la sholata limun faridin khalfas shaf. Tidak sah sholat orang yang sendirian di belakang shaf. Tidak sah sholat orang yang sendirian di belakang shaf. Misalnya shaf pertama penuh, lalu ada satu orang berdiri di shaf kedua. Berjamaah, tapi ini berjamaah. Maka ini sholat tidak sah, bukan hanya berjamaahnya, tapi tidak sah sholatnya. Mulaikah kan sendirian. Rasulullah imam sendirian di depan, kemudian di belakangnya ada shaf laki-laki, yaitu Anas bin Malik dan seorang kawannya. Nah, Mulaikah berdiri sendirian, tidak ikut berjejer bersama Anas bin Malik dan kawannya. Nah, ini menjadi dalil kalau makmumnya perempuan tidak boleh berarti ikut ke dalam shaf laki-laki meskipun hanya satu orang. Ternyata dalilnya itu perempuan itu di belakang meskipun hanya sendirian. Nah, sholatnya sholat apa? Ternyata muncullah sholat mutlak. Di rumah Itban bin Malik kejadiannya juga sama sebetulnya. Rasulullah SAW datang ke sana, kemudian Rasulullah bertanya, mana tempatnya gitunya, aku akan sholat di sana. Kemudian sholat, orang-orang juga ikut sholat di belakangnya, tidak dilarang oleh Rasulullah. Apa itu sholat wajib? Bukan. Ketika Rasulullah SAW sholat, orang-orang yang hadir saat itu kemudian ikut sholat bermakmum di belakangnya. Sholat apa? Gak tahu sholat apa. Kan itu malah tanya ini nih. Rasulullah SAW, Itban bin Malik mengatakan Rasulullah SAW pernah datang kepadaku dalam rangka yang tadinya datang kepada Itban bin Malik. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan mana Malik bin Duhsyun namanya. Rasulullah menanyakan seseorangnya yang bernama ini Malik bin Duhsyun. Lalu ada salah seorang yang hadir saat itu mengatakan dia itu munafik, dia tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan
bukankah kalian yang mengatakan bahwa dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena mencari keridhaan Allah? Mereka menjawab, benar. Kemudian Nabi bersabda, nah ini ilmu nama gitunya, bahwa ini nih, tidaklah seseorang hamba yang dipenuhi kecintaan kepada Allah, melainkan Allah mengharamkan neraka baginya pada hari kiamat. Nah itu kalimat terakhir barusan nih ya, yang berkaitan dengan bab sekarang. Nah, bab ini kan oleh Imam Bukhari diberi judul bab amal yang dimaksudkan mencari keridhaan Allah. Nah, pada hadis tadi, nah kalau di sini lafadznya lan yuwafiya abdun yaumal kiamati yaqulu la ilaha illallah yabtagi biha wajhallah illa harramallahu alaihin nar. Tidaklah seseorang yang dipenuhi seseorang yang mengatakan la ilaha illallah karena mengharap keridhaan Allah pada hari kiamat, kecuali Allah mengharamkannya, Allah mengharamkan baginya neraka. Kalau secara ini lafadznya ini sudah sangat jelas, atau wajhul istidlal namanya ya. Dari hadis ini, korelasi hadis ini dengan babnya sebetulnya sudah sangat jelas, yaitu yang yabtagi biha wajhallah. Tidaklah seseorang dipenuhi kecintaan kepada Allah, yang demikian itu dipenuhi kecintaan kepada Allahnya itu karena mengharap keridhaan Allah. Ya, tidaklah seseorang yang keadaannya demikian dipenuhi kecintaan kepada Allah, yang maksudnya pun gitunya dipenuhi kecintaan Allah yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah, kecuali Allah haramkan bagi orang seperti itu, Allah haramkan neraka bagi orang yang seperti itu. Nah, kalau Imam Bukhari judulnya amal. Di sini kan di hadis ini dipenuhi kecintaan kepada Allah. Kalau di hadis ini tidak menunjukkan amal seperti misalnya amal badaniah lah, amal jasad. Ya misalnya sholat, saum. Nah, kalau ini amal bukan. Tidaklah seseorang dipenuhi kecintaan kepada Allah kecuali mencintai Allah, katakanlah ya, mencintai Allahnya pun gitunya hanya karena mengharap keridhaan Allah. Bagi orang seperti itu Allah mengharamkan neraka baginya. Allah mengharamkan neraka bagi orang seperti itu. Kalau dari redaksi hadis ini kan tidak menunjukkan amal dalam arti amal jasadiah, mencintai Allah karena mengharap keridhaan Allah. Nah, berarti kalau mencintai Allah itu amal bukan? Karena kalau di hadis ini kan karena itulah gitu ya, karena mencintai Allah itulah Allah mengharamkannya masuk neraka. Ini kalau di Sahih Bukhari sendirinya, kalau di Sahih Bukhari sendiri di dalam Kitabul Iman, berarti di awalnya dalam Kitabul Iman, Imam Bukhari juga membahas bahwa iman itu adalah amal. Iman itu adalah amal. Padahal iman itu kan adanya di dalam hati. Kita tidak bisa mencintai. Kita tidak bisa melihat seseorang ini mukmin atau kafir dari fisiknya.
Nah bahkan yang anu ya teh Usamah bin Zaid kalau nggak salah itunya sahabatnya teh Usamah bin Zaid yang dalam peperangan gitu kan ketika berhadapan dengan musuhnya terdesak sampai menyerah karena situasi perang berarti kan ya dibunuh gitulah. Tapi ketika mau membunuh menghujamkan tombaknya gitulah si musuhnya itu mengucapkan syahadat. Tertegunlah sejenak. Jadi ulah gitu tah. Lanjut ya, mau membunuh tinggal di. Tapi kan harus berpikir cepat gitu kan saat itu harus cepat. Diputus ngulang gelat teuing dor kena itu nggak babuk atuh ti handap. Dor ngerejat hudang tuluy menebas lehernya. Jadi ulah gitu ini tombaknya sudah tinggal dihujamkan gitu ya. Ya sekian detik lah gitunya harus diputuskan. Kemudian Usamah bin Zaid ini memutuskan dia jadi membunuhnya karena menurut Usamah bin Zaid dia mengucapkan 2 kalimat syahadat itu untuk menyelamatkan diri. Tapi bagi Usamah bin Zaid itu jadi apa namanya? Jadi ganjalan gitu ya. Jadi ganjalan, apa saya membunuh seorang muslim karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Eta menghantui lah katakannya, ya ketakutan pasti Usamah bin Zaid ketakutan kalau ternyata dia ini membunuh seorang muslim. Laporanlah kepada Nabi. Apa yang dialaminya itu dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Nah kemudian Rasulullah SAW itu beri kesal berenanya ada mungkin itulah ada rasa kesal juga di dalam diri Rasulullah mendengar cerita Usamah bin Zaid. Kemudian kan Rasulullah mengatakan kepada Usamah bin Zaid, kenapa tidak sekalian saja kamu belah dadanya, lihat di hatinya ada nggak 2 kalimat syahadat. Padahal kan nggak akan kelihatan gitunya kalau ya mah kalau belah dadanya tinggal nya aya we tulisan dina dina hate nanti. Ya artinya kan itu amal itu urusan atau jadi sebutannya itu amal hati nu kitu teh. Jadi Imam Bukhari-nya sudah membuat judul iman itu adalah amal. Beriman itu adalah amal, kufur juga amal. Kalau amal pasti diberi pahala, kalau dosa pasti disiksa lah gitunya. Kalau dosa berarti balasannya azab. Sehingga orang yang hanya punya iman sebesar debu, pada akhirnya dia masuk surga. Artinya imannya itu diberi pahala oleh Allah. Nah, kalau dalam kitabul iman namanya pembahasan adanya iman. Nah, Rasulullah Imam Bukhari sudah membuat judul iman itu adalah amal. Dan amal itu terbagi menjadi 3, ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Jadi amal itu ada amal hati, kemudian yang 2 sih amal anggota badannya. Kalau amal anggota badan itu berupa ucapan atau perbuatan. Ini amal anggota badan itu ucapan dan perbuatan. Amal hati ternyata paling banyak lebih banyak dibandingkan dengan kalau yang perbuatan misalnya yang berupa ucapan. Yang berupa ucapan itu membaca Quran, itu kan melalui membaca apa namanya? Katakanlah kalau membaca Quran kemudian bersuara itu kan melalui lisan, contohnya gitunya amal lisan eta yang berupa ucapan.
Ada amal perbuatan oleh anggota badan, ternyata yang lebih banyak itu adalah amal hati. Nah, kalau mencintai Allah itu amal bukan? Iya, iya kadang ya hadis ini. Tidaklah seseorang yang dipenuhi kecintaan kepada Allah itu amal bukan? Mencintai Allah itu termasuk kepada beriman kepada Allah. Wah, ya jadi melebar. Ya itu. Mencintai Allah itu termasuk atau bagian dari beriman kepada Allah. Kalau halah definisi itulahnya, iman itu kan meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal. Beriman kepada Allah artinya meyakini Allah. Mengikrarkan dengan lisan. Nah, kalau mengikrarkan dengan lisan, ini tentang imannya. Yang disebut beriman itu adalah meyakini. Kemudian mengikrarkan dengan lisan, yang diikrarkannya itu adalah 2 kalimat syahadat. Kalau beriman kepada Allah berarti meyakini tentang Allah, kemudian juga meyakini Allah itu sampai kepada apa yang disebut di dalam hadis ini, amalannya itu mencintai Allah itu adalah amal perbuatan gitu, amal atau perbuatan hati. Ini coba nih ya, tidaklah seseorang dipenuhi kecintaan kepada Allah karena mengharap keridhaan Allah, kecuali Allah haramkan baginya neraka. Itu balasan, berarti Allah mengharamkan neraka itu balasan bagi apa? Bagi mencintai Allah karena mengharap keridhaan Allah. Karena mencintai itu adalah amal. Kalau amal pasti ada balasannya. Nah, amalnya terbagi menjadi 3, itu pembahasannya kalau di kitab Sahih Bukhari sendiri itu di dalam Kitabul Iman, yaitu iman itu meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikannya dengan amal. Amal terbagi menjadi 3, ada amal hati, ada amal lisan, ucapan, ada amal perbuatan. Amal perbuatan hanya amal-amal jasad lah gitunya. Nah, ini termasuk nih ya. Artinya nih, maksud Imam Bukhari begini nih, bab amal yang dimaksudkan untuk mengharap mendapatkan itulahnya keridhaan Allah. Ini hadis yang nomor 1 ini ternyata amalnya berupa apa gitu. Ini yang ada di hadis ini, amalnya berupa apa? Amalnya itu adalah mencintai Allah. Emang mencintai itu amal. Nah, artinya jangan hanya dipersempit lah. Maksudnya ya jangan dipersempit, jangan dibatasi kalau mendengar amal itu hanya berupa amal jasad, anggota badan. Beriman pun itu sudah termasuk amal yang pasti diberi balasan oleh Allah. Itulah ia nanya contoh-contoh amalnya, contoh-contoh amal hati. Karena memang di sini juga kan dibahas tentang penyakit-penyakit hati. Misalnya takabur dan tawadu. Kalau iman kebalikannya kufurnya. Kalau iman kebalikannya kufur.
Kalau ria kebalikannya ikhlas lah gitu. Kalau takabur kebalikannya tawadu. Kalau kufur dosa nggak? Dosa pisan gitunya. Kufur itu dosa. Kufur itu adanya di dalam hati, bukan setelah diamalkan. Orang kafir itu adalah orang yang akidahnya bukan 2 kalimat syahadat. Kalau kita melihat agama lahnya, agama yang dianut oleh manusia kan sangat banyak di luar Islam lah. Agama yang dianut gitunya oleh manusia itu beragam, sangat banyak. Ada agama ente anut Tuhannya baru saja tewas. Agama Maradona dipuja sedemikian rupa sampai jadi agama. Itu di Argentina mah ada agama Maradona, pengikutnya lu cukup banyak. Tuhannya tewas baru-baru ini kan. Maradona apa si non si non apa panggil ke gabruk. Beragam itulah. Nah, berarti akidah, keyakinan mereka itu bukan yang benar, bukan yang ditetapkan, bukan yang diwajibkan oleh Allah, yaitu 2 kalimat syahadat. Itu akidah yang wajib, akidah yang benar, akidah yang ditetapkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Seluruh manusia harus mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kan gitu syahadatnya. Semua manusia harus mengakui, meyakini bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ini wajib. Kalau bukan ini, Allah menyebutnya kafir. Kalau akidah seseorang bukan 2 kalimat syahadat, Allah menyebutnya kafir. Mau apapun, mau yang bagaimanapun. Allah menetapkan yang dinyatakan masuk neraka dan abadi itu orang yang bagaimana? Orang kafir, yaitu orang yang akidahnya bukan 2 kalimat syahadat. Belum menerangkan apa sih yang dilakukannya di luar itu. Di luar yang diamalkan oleh lisannya, oleh anggota badannya, Allah menetapkan orang kafir masuk neraka dan abadi itu karena keyakinannya, bukan 2 kalimat syahadat. Itu yang menyebabkannya masuk neraka dan abadi. Berarti kan lu kitu teh dosa disebut nanti. Yang memasukkan seseorang ke neraka itu adalah dosa. Orang kafir masuk neraka dan abadi karena dosa yang mana? Karena dosa akidah. Belum ditambah dengan amalan anggota badan, belum ditambah dengan amalan lisannya, karena dosa akidahnya. Eta amal hati. Kebalikan dari kufur itu adalah iman. Kebalikan dari kufur itu adalah iman. Kalau kufur Allah tetapkan sebagai dosa, maka kalau iman itu berarti amal soleh. Kalau kufur itu dosa, kalau iman berarti amal soleh. Maka iman itu oleh Allah diberi pahala. Eta contoh amal hatinya, yang lainnya tadi misalnya. Kalau amal anggota badannya, bisa saja, contohnya, amal anggota badannya, contohnya sholat. Tapi ternyata di dalam hatinya, sholatnya itu, mengerjakan sholatnya itu karena ria, gugur tah amal anggota badannya. Ada perasaan ria di dalam hatinya, padahal yang dilakukannya sholat. Benar amal amal
lisannya. Kan sholat itu kan membaca, ada bacaan. Nya mengucapkan takbirnya, baca doa iftitahnya, baca Fatihah terus, itu kan amal lisan. Amal anggota badannya kan angkat tangan, kemudian ruku, berganti-ganti posisi kan amal anggota badannya itu gugur karena ria di dalam hatinya. Kalau ada orang yang sholat karena ikhlas, ikhlasnya nih diberi pahala nggak? Riaknya jadi dosa dan menggugurkan amal lisannya yang mengucapkan membaca bacaan sholat, juga menggugurkan amal jasadnya, angkat tangannya, rukunya, sujudnya kan gugur semuanya karena unsur ini tidak terpenuhi. Secara keseluruhan kan kalau orang sholat kan dapat apa sih kalau orang sholat karena riya? Ya dapat apanya dari sholatnya kalau sholatnya itu karena riya kan dapat dosa, jadi dosa. Padahal andainya amal lisannya misalnya yang dibacanya, yang diucapkannya benar. Memulainya dengan mengucapkan Allahu Akbar, terus baca doa iftitah, kan benar. Amal jasadnya, angkat tangannya benar, rukunya benar, sujudnya benar, sampai gerakan ketika menutup sholat itu kan mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, benar nih, gerakannya benar, posisinya benar. Tapi karena melakukannya itu karena ria, gugur semuanya. Nah, secara keseluruhan kan dapat dosa. Nah, kalau mengerjakannya itu karena ikhlas, amal hatinya ikhlas, itu ada pahalanya. Kemudian amal lisan dan amal jasadnya itu juga ada pahalanya. Beda pahalanya, ada amal lagi masing-masing. Urusan hati mah ikhlas. Nah, lisan membacanya, kemudian kalau amal anggota badan itu posisi dan gerakan. Misalnya begini, orang sholat ikhlas nih ya, niatnya ikhlas, bacaannya bener, ngangkat leungeunna salah, nu dosa nu mana? Dosa nama eta ngangkat leungeunna salah, bacaan bener, niatnya ikhlas, itu diberi pahala. Tapi karena mengangkat tangannya salah, tah eta mah dosa. Tapi kalau yang salahnya itu urusan niat, tidak ikhlas, gugur sama semuanya. Ya kalau niatnya ikhlas, tapi bacaan salah, tak dosana dosa bacaan. Gerakannya yang salah, dosanya dosa amal jasad. Jadi sekali lagi, maksud saya nih menerangkan panjang lebar yang barusan itu bahwa ini Imam Bukhari memberi judulnya amal yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Amal itu yang seperti apa? Amal itu terbagi menjadi 3. Ada amal hati, ada amal lisan, ada amal perbuatan. Hadis ini sudah menunjukkan, hadis yang pertama ini ya, tidaklah seseorang yang dipenuhi kecintaan kepada Allah kecuali pada hari kiamat nanti Allah haramkan masuk neraka. Emang beramal apa orang ini? Amalnya itu adalah mencintai Allah. Yaitu amal hati, nu itu tah mencintai Allah itu amal hati. Ya sebetulnya bukan bukan sekedar mencintai, karena kalau tidak mungkin, mustahil orang mencintai Allah kalau satu tidak beriman kepada Allah, yang kedua kalau tidak berilmu tentang Allah, kalau tidak kenal Allah, mana mungkin mencintai? Kan menurut peribahasa juga benar ya, tak kenal maka ya iya, mau mencintai Allah bagaimana, kenal juga enggak, tahu juga enggak.
Sementara penjelasan Allah kan begitu banyak. Ya nu hadis eta teh nih yang Rasulullah SAW marahnya, Rasulullah marah besar malah. Rasulullah SAW marah besar ketika ada tiga orang yang benang merahnya lah gitunya pada kejadian ini. Tiga orang ini ingin beribadah yang lebih dari yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi jadi berbeda, itu masalahnya. Ketiga orang ini ingin beribadah lebih dari Rasulullah itu karena mereka berpikiran ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah dengan jumlah sekian itu cukup bagi Rasulullah karena beliau tidak punya dosa. Nah kalau kita dengan ibadah yang katakanlah samanya dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kalau bagi kita kan sebagian dipakai untuk menghapus dosa. Apa cukup? Belum tentu menurut pikiran mereka. Maka mereka berpikir berarti kita harus lebih dari yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi malah jadi beda. Ya berarti selebihnya itu berarti bukan yang dari Rasulullah, ya itulah yang dari mereka. Rasulullah SAW marah besar dengan mengatakan inna a'lama, sesungguhnya yang paling tahu, yang paling mengenal, yang paling berilmu. Inna a'lama billahi inna a'lamakum wa akhsyakum billahi la'ana. Sesungguhnya yang paling tahu, yang paling mengenal, yang paling berilmu dan yang paling takut kepada Allah itu adalah aku. Jadi dasarnya dua nih ini nih untuk memenuhi nih apa yang ada di hadis ini. Karena apa yang diterangkan di hadis ini kalau secara apa namanya ya redaksional, secara eksplisit nama mencintai Allah berarti akan Allah haramkan masuk neraka. Kan gitu isi hadis namanya mencintai. Kalau mencintai Allah berarti akan Allah akan mengharamkan orang ini masuk neraka. Emang gampang mencintai Allah teh? Ya itu kan seperti peribahasa barusan. Mana mungkin orang mencintai Allah kalau tidak mengenal Allah. Nah Rasulullah di hadis yang tadi inna a'lamakum, yang paling mengenal Allah, yang paling berilmu tentang Allah dan yang paling takut. Kalau sudah berilmu tentang Allah pasti hasilnya seperti itu. Semakin berilmu, semakin banyak, semakin mengenal Allah lebih jauh, lebih dalam, hasilnya akan semakin takut kepada Allah. Maka Rasulullah SAW itu akulah orang yang paling kenal, yang paling mengenal, yang paling tahu, yang paling berilmu tentang Allah. Akulah orang yang paling takut. Tentang Allah ini kan ada empatnya. Nu eta teh geuningan. Satu, ini yang paling mendasar sebetulnya yang ini ya. Satu, di dalam diri manusia itu harus ada tahu diri. Kaitan dengan Allah nih ya, manusia harus tahu diri nih kaitan dengan Allah. Tahu diri bahasa Indonesianya mungkinnya eta teh karumasaan. Iya harus ada kerumawasan lah pokoknya. Naon atuh deh. Nya bahasa Sunda nama rumasa, yang menciptakan dirinya itu Allah. Yang memberi rezeki dirinya itu Allah, yang memelihara dirinya itu Allah. Tak eta kesadaran eta adanya. Jadi rumasanya ini ketika Allah memerintah mau dikerjakan enggak? Tak dengan rasa rumasa eta lah gitu mencek urang mah. Kan teu boga cedo, cek urang Sunda mah. Teu boga polo. Tegablek ginten-ginten. Tidak tahu diri artinya kan
Kalau benar di dalam dirinya ada kesadaran bahwa yang menciptakan dirinya Allah, yang memberi rezeki dirinya Allah, yang memelihara dirinya Allah, yang mengatur begitu begini dirinya itu adalah Allah. Ketika Allah memerintah tidak mau melaksanakan, kan etam disebutnya tidak tahu diri begitu dehnya. Itu hal yang paling mendasar. Mengapa mau taat gitulah, mengapa mau taat kepada Allah? Itu yang mendasarinya. Tapi tidak, kalau ingin yang apa namanya, kalau ingin yang lebih lagi nilainya, selain dari rasa ya rasanya, selain ada rasa tahu diri terkait dirinya dengan Allah, kemudian karena takut kepada Allah. Karena apabila tidak mengerjakan, kan Allah mengancam. Kan banyak di Quran Allah menerangkan neraka itu kan itu ancaman neraka itu. Kalau yang intinya kan kalau yang tidak taat maka Allah akan menyiksanya di neraka. Dua berita unsur nanti. Yang hal yang paling mendasar tahu dirinya, kaitannya kita lah manusia dengan Allah. Yang kedua harus ada takut kepada Allah. Yang ketiga, kenapa mau taat? Ada unsur berharap. Kenapa mau mengerjakan? Karena ada harapan. Allah kan menjanjikan. Bahkan Allah menjanjikan surga kalau mau melakukan, katakanlahnya, kalau mau melakukan apa yang Allah perintahkan, kan Allah menjanjikan balasan. Yang paling hebat balasannya adalah surga. Yang terakhir, berat mah. Kenapa mau melakukan? Karena mencintai Allah. Mungkin kalau yang karena tahu diri sudahlah mungkin dimilikinya. Karena takut neraka misalnya sudah dimiliki. Karena berharap itu karena ingin masuk surga itu sudah dimiliki. Mencintai Allah belum tentu. Seharusnya ada 4 gitulahnya, 4 unsur ini sebutlah kenapa mau taat gitulah. Kenapa mau taat kepada Allah? Saya taat kepada Allah karena saya orang yang tahu diri. Benar kan jawabannya gitu? Saya taat kepada Allah karena saya takut kepada Allah. Nuka dua. Saya taat kepada Allah karena saya berharap kepada Allah. Nuka 4. Tuhan terakhir tak puncak nama saya mencintai Allah. Nah ternyata tak dengan kalau mencintai Allah teh itu puncaknya. Jadi pantas kalau di hadis ini Rasulullah menyebutkan tidak ada orang yang dipenuhi kecintaan kepada Allah kecuali pada hari kiamat nanti Allah haramkan masuk neraka. Wah tuh pogo ya gitu mah. Ya iyalah sebenarnya itu ternyata mencintai Allah mah. Ya puncak berartinya. Dari yang tadi tanya unsur-unsur teh, kenapa mau taat kepada Allah? Hal yang paling mendasar saja dulu lah gitunya yang harus dijadikan landasannya kenapa mau taat teh. Itu kudu boga karumasan atau hirup teh. Dan itu tidak bisa dibantah kan? Emang kita ini diciptakan oleh siapa? Tidak bisa dibantah, tidak bisa tidak mengakui lah gitunya. Karena di dalam Al-Qur'an pun ada beberapanya di antaranya surat surat Luqman ayat 25. Yang ini nih ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. La in sa'altahum. Ini banyak nih ayat-ayat yang seperti ini, ada beberapa lah bukan banyaknya. La in sa'altahum, jika kamu tanya mereka ini orang-orang jahiliyah yang kalau orang Nasrani, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka kenal Allah, mereka tahu Allah karena ada di kitab mereka. Orang Yahudi tahu Allah karena ada di kitab mereka, di kitab Taurat penjelasan tentang Allah. Seperti di Quran kan banyak penjelasan tentang Allah. Orang Nasrani mengenal Allah, ya karena ada di kitab Injil. Nah orang jahiliyah yang menyembah berhala tahu Allah dari mana?
Tapi ketika di surat Luqman 25-nya diantaranya, jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, mereka menjawab apa? La in sa'altahum man khalaqakum. Ada juga yang la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Kok mau orang Islam meureun pira korek teu ngaku? Masa orang Islam tidak mengakui itu bahwa yang menciptakan dirinya gitunya, dan kan menciptakan seluruhnya sebetulnya ya, bahwa yang menciptakan dirinya itu adalah Allah. Kemudian juga di sholat jenazah, bacaan sholat jenazah nih, yang terakhir itu kan juga mengarah ke sana, mengajarkan Allahumma anta rabbuha, ya Allah engkaulah. Eta Rabbun kan yang menciptakan, yang memelihara. Wa anta razaqtaha, engkaulah yang memberinya rezeki. Eta teh hal yang paling mendasar gitu dari manusia terkait dengan Allah. Tahu diri. Rumus soalan. Kudu aya karubasaan teu hirup teh kitulah sebutan teh nya. Kudu aya karubasaan. Nah lebih dari itu gitu kan ya, kemudian ada 4 semuanya yang barusan. 1 karena tahu diri terkait dirinya dengan Allah teh, yang kedua karena takut mau melaksanakan teh, yang ketiga karena berharap, yang keempat karena itu sudah luar biasa berarti. Kalau melakukan apa yang Allah perintahkan itu karena mencintai Allah. Ini nih, jadi ini sekali lagi nih, kalau redaksinya kan siganu biasa lah, siganu biasa-biasanya. Tidaklah seseorang itu dipenuhi kecintaan kepada Allah kecuali Allah mengharamkannya masuk neraka. Kan sekilas masih nya tuh gitu. Emang mencintai Allah teh kumaha gitu. Kalau ditanya pasti sareng aku nak gitulah. Ya kalau ditanya pasti kamu mencintai Allah enggak? Oh, pasti menjawabnya iya. Padahal mencintai Allah itu tah dimulai dari yang tadi tah. Dimulai dari muncul atau sudah dimulai dari ada di dalam dirinya tauhid rububiyah. Eta teh sebetulnya mun dina eta mah tauhid rububiyah teh yaitu tentang Allah sebagai Rabbun. Itu tauhid rububiyah teh, Allah sebagai Rabbun. Kemudian tauhid uluhiyah, Allah sebagai ilahun. Kalau Allah sebagai ilahun itu maksudnya atau kaitannya antara manusia dengan Allah itu, kalau tauhid uluhiyah itu urusan sembah menyembah. Manusia itu hanya benar menyembah Allah. Jadi sebetulnya kalau mau dijadikan urutan mah, mana mungkin orang mau menyembah Allah kalau di dalam dirinya tidak ada rasa tahu diri itu tadi. Kalau tidak ada rasa tahu diri, kalau tidak mengakui Allah yang menciptakan, mau nggak menyembah Allah? Kalau di dalam dirinya tidak ada pengakuan bahwa yang memberi rezeki kepada dirinya Allah, mau nggak menyembah Allah? Nah orang jahiliyah itu yang ada dasar jahiliyah, ada papelit itu. Ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka menjawab Allah. Tapi menyembahnya kepada siapa? Dasar nurus tunjung, cek orang Sunda manu gitu tenggaran nanti. Itu boga cedok. Make polo atus ya tolong. Aduh, itu saya sih itu hal yang itu. Atuh
naik beca korek masuk dari ke stasiun dibawa ke stadion. Maksud dari eta stasiun Bandung dan dibawa ke stadion Siliwangi. Tuh pugu dicarekan tukang beca. Pakai polo atau siat tolong. Dasar. Tak eta begitu tak. Jadi ini maksud ini sepertinya hadis ini ringan kan? Kita bisa mengatakan ya pasti gitulah sekilas mah. Tidak ada orang yang dipenuhi diliputi kecintaan kepada Allah kecuali nanti pada hari kiamat Allah haramkan masuk neraka. Artinya kan haram masuk neraka, tidak akan masuk neraka, pasti langsung ke surga. Kan gitu hadis nanti. Nah ternyata kan mencintai Allah itu puncak kalau dari urusan tadilah kaitan manusia dengan Allah katanya. Itu kan sudah puncaknya. Tidak mudah gitu untuk emang gampang jadi orang yang tidak ke neraka dulu. Coba sekali lagi emang gampang gitu menjadi manusia yang nanti di akhirat itu tidak ke neraka dulu. Wah, itu mah perlu perjuangan dan doa itu mah. Yang gitu mah. Kayak ingin menjadi orang yang tidak ke neraka. Kalau orang Islam lahnya, karena kalau orang Islam kan pasti ke surga. Gitu. Orang Islam pasti ke surga. Bahkan tadi kan orang terakhir yang masuk surga itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Nuh sakit tuh wae iman akhirnya masuk surga. Hanya ini menjadi orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka, akhirnya ke surga. Kalau keluar dari neraka pasti ke surga. Nah teteh ingin tidak masuk neraka dulu emang gampang. Ya nu ya teh lah coba dengan yang ini yang kaitannya ya. Allah kan menetapkan bahwa manusia itu pasti berdosa. Kalau manusia protes kepada Allah tidak mau berdosa, protesnya teh karena takutnya. Karena takut nih, karena takut dengan dosa. Karena dosa ini, akibat dari dosa itu pasti neraka, nggak ada yang lain. Kalau manusia itu protes, karena Allah tetapkan sebagai makhluk yang pasti berdosa. Nah protesnya itu karena apa? Karena takut dengan dosa. Karena dosa itu yang memasukkan seseorang ke neraka. Kan Allah mengancam, kalau tidak mau, Allah tetapkan sebagai makhluk yang berdosa, oleh Allah akan diganti dengan alien. Gak usah, wah jelema di bumi teh, pokoknya makhluk lain lah yang mau ditetapkan demikian oleh Allah. Tapi mau bertobat, menerima keputusan Allah itu, tapi kan mau bertobat. Ampunannya Allah sediakan, ampunannya Allah sediakan sebanyak apapun gitunya, sebesar-besarnya katakanlah. Setiap manusia berdosa yang sebesar-besarnya yang mereka bisa. Jangan satu orang, seluruhnya. Jadi seluruh manusia itu setiap orangnya berdosa sebesar-besarnya yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Kumpulkan seluruh dosanya ada berapa banyak. Ampunan dari Allah itu jauh lebih besar daripada seluruh dosa manusia. Itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah inginkan. Allah menetapkan manusia pasti berdosa, tapi yang Allah inginkan apa? Tobat dan minta ampunan. Allah menyediakan ampunannya. Nah, artinya bagi manusia itu dosa pasti kan ketetapan Allah eta mah. Bagi manusia itu berarti dosa itu pasti. Kalau amal soleh belum tentu dah kudu migawe amal soleh mah, harus melakukan sesuatu untuk punya amal soleh. Kalau untuk berdosa mah gak usah melakukan apa-apa sudah dosa. Cok jadi jelema cicing mikirnya. Aya adan cicing gitu. Cicing unggul ke jelema mah geus dosa.
Tapi untuk punya pahala harus beramal soleh. Talah dengan ketentuan demikian boleh kita sebutkan seperti yang tadi. Emang gampang. Jadi orang Islam lah. Pukul deh ya kafir pada moal ke surga nage. Sebagai seorang muslim gitu emang gampang menjadi seorang muslim yang tidak ke neraka dulu. Eta perlu perjuangan dan doa. Harus sampai kepadanya ya, sampai ke sini berarti sampai kepada di dalam dirinya itu dipenuhi, diliputi kecintaan kepada Allah. Menurut hadis ini, nah yang seperti itu dipastikan Allah haramkan masuk neraka. Pasti berartinya kalau menurut hadis ininya orang yang seperti itu dipastikan moal ke neraka heula atau nukieu eta yang tidak akan ke neraka dulu teh. Ya, tapi kan untuk memiliki lah gitunya untuk seperti ini dipenuhi, diliputi gitunya kecintaan kepada Allah itu juga tidak mudah. Karena harus dilandasi dengan iman dan ilmu. Tadi depan seperti sabda Rasulullah, akulah orang yang paling mengenal Allah. Akulah orang yang paling tahu tentang Allah, tak ilmu tentang Allah. Kalau tanpa iman, tanpa ilmu pasti tidak akan mengenal Allah, mustahil mencintai Allah. Ya kembali deh, kalau tadi tak kenal maka ini mau bagaimana mau mencintai Allah? Kenal juga enggak. Bagaimana mau mencintai Allah? Beriman juga enggak. Maka orang kafir itu kan apapun yang datang dari Allah oleh mereka itu diingkari, oleh mereka didustakan. Kan orang kafir teh gitu, sebut kafir teh mereka mengingkari, mereka mendustakan apapun yang datang dari Allah. Apa mereka mencintai Allah? Nyante atuh pasti, mana masa ada orang kafir mencintai Allah? Segala sesuatu yang datang dari Allah itu kan melalui para nabi nih ya. Segala sesuatu yang dari Allah itu yang melalui nabi. Ketika Rasulullah menyampaikan apa yang beliau dapat itu dari Allah disampaikan, orang kafir bagaimana menyikapinya? Ada yang mengejek. Bahkan di surat surat Al-Maidah, surat At-Taubah gitu apabila mendengar azan apabila mereka itu dipanggil, diseru untuk mengerjakan sholat, mereka malah mengejek. Tak eta kafir manuk itu. Seharusnya kan kalau dipanggil untuk mengerjakan sholat itu kan dipanggil oleh Allah. Dipanggil gitu ya man. Di WA lah gitu. Ditelepon oleh yang dicintai, abong tengah gurudu. Ya, artinya kan dipanggil oleh Allah. Kalau ada yang ada kecintaan kepada Allah seperti apa? Makanya ini tidak mudah, berat itu hadis hiji ampun ya mah. Seolah-olah redaksinya seperti ringan gitunya. Tidaklah seseorang yang dipenuhi, diliputi kecintaan kepada Allah kecuali Allah haramkan masuk neraka. Ya iyalah kan gitu recik orang. Memang gampang gitu mencintai Allah. Ayah azan cicing ya teh kumaha bener teh mencintai Allah, itu Allah ngegeroan. Ya Allah yang memanggil tapi kan tidak menghampiri, dipertanyakan berarti tah benar nggak mencintai Allah? Kewe sholatnya lantaran sieun, oh berarti eta mah sholat khauf. Judulnya teh sholat khauf gitu. Beneran deh tagarana tah sholat khauf eta mah lain sholat lohor. Sholat karena takut, matakna sholatnya asal we naon. Ketika ditanya sudah dikerjakan, sudah. Asal we untuk menggugurkan kewajiban. Bisi ditanya geus can salat teh, jawabnya sudah. Benar kan sudah dilakukan?
Tak lain kitu salat lohor mah eta mah salat salat asar mah lain kitu atuh eta mah salat khauf salat karena takut kacau karena eta mah salat khauf oh jauh berarti ini puncak lah kalau saya katakannya dari 4 hal tadinya itu kaitan antara seseorang dengan Allah yang paling mendasar adalah pokok deui bahasa Arabna teh ngaranna teh tahu diri lah bahasa kita nyanya. Yang kedua itu khauf, yang ketiga roja, yang terakhir yaitu mahabbah. Ini puncaknya nih. Ternyata pantas kalau Rasulullah menyabdakan seperti ini. Orang yang dipenuhi kecintaan kepada Allah, Allah haramkan masuk neraka. Ya iyalah. Sugahan ayeuna mah beureun kaharti ta maksud hadis eta teh. Karena di ujung ini artinya ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang bahasanya, bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ini seolah-olah kalimatnya ringan gitu ya. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng kalau di ujung hadisnya Allah ini sebutlah jaminan nih dari Allah. Allah mengharamkannya masuk neraka. Oh ini urusan amat besar berarti. Artinya kan tidak mudah hanya untuk seolah-olah syarat untuk tidak atau Allah haramkan, Allah halangi. Nah, syarat untuk tidak masuk neraka itu adalah dipenuhi kecintaan kepada Allah. Nah, ternyata itu unsur terakhir puncak gitu antara kaitan seseorang dengan Allah dalam halnya tadi kenapa mau taat kepada Allah. Ya, kenapa mau taat kepada Allah? Ternyata ada 4 unsurnya. Harus seluruhnya sebetulnya itu harus seluruhnya dimiliki, harus seluruhnya ada ketika mengerjakan sesuatu itu. Ke-4 unsur tadi itu harus ada. Di dalamnya terkandung gitunya, di dalamnya itu terkandung 4 unsur tadi. Ketika melaksanakan itu karena tahu diri, ketika melaksanakan itu karena takut, karena berharap, karena cinta kepada Allah. Eta kakara gitu nilai ibadahnya, nilai amalnya. Ada amal teh anger we. Waktu sholat pun kan ada 3 amalnya. Amal hatinya ikhlas, amal lisannya bacaan, amal anggota badannya itu posisi dan gerakan. Semuanya itunya karena 1 tahu diri, 2 karena takut, 3 karena berharap, 4 karena ieu nu kaopat. Tidak istimewa ari nu kaopat mah berarti hasilnya pun kan dipastikan Allah haramkan masuk neraka. Terus gitu salah satu hadisnya, hadis nomor 1. Kemudian yang kedua juga sama sebetulnya. Intinya karena demikiannya itu karena mengharap ridho Allah. Kalau yang nomor 2 hadisnya, tidaklah seorang, ini hadis qudsinya, Allah berfirman, tidak ada seorang pun hamba yang beriman di sisiku, balasan baginya ketika aku mewafatkan salah satu anggota keluarganya, kemudian dia ridho menerima dan bersabar. Artinya ridho dengan kematian anggota keluarganya, dia bersabar dengan kematian anggota keluarganya, itu tetap saja maksudnya karena mengharap ridho Allah. Ilal jannah, kecuali baginya atau balasan dari Allah bagi orang yang seperti itu adalah surga. Jadi lengkap. Kedua hadis ieu ge, kalau Allah haramkan masuk neraka pasti surga. Tah 2 hadisna
Tapi dua-duanya juga kan bukan urusan mudah. Ya bukan perkara yang mudah. Taruh tadi lah bisa lah dijadikan catatan. Emang mudah jadi orang Islam tidak ke neraka dulu?